Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara ton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita, kenapa kok saya itu bekerja itu tidak pernah awet ya. Kenapa kok saya ketika bekerja itu tidak pernah awet? Harusnya kudu ini awet. Ini kaitannya dengan ambisi ya. Jadi kalau kita ini kerja tidak awet itu karena ambisi kita itu lebih besar ya. Akhirnya apa? Ketika ada kesempatan yang lebih baik, kita berusaha ya, untuk bagaimana mencapainya. Akhirnya pindah dari perusahaan satu pindah perusahaan dua, dari perusahaan dua pindah perusahaan tiga. Sama halnya dengan ketika Anda punya usaha gitu loh ya. Usaha misalnya dodolan cilok dapati kok kurang memuaskan. Ya, ganti dodolan buah. Dodolan buah hasilnya nggak kurang memuaskan, ganti lagi. Lah itulah nafsu gitu. Itulah ambisi nafsu gitu. Sebenarnya itu harus bisa dikendalikan ya. Artinya dengan kita memberikan nafsu itu umpan ya. Nafsu itu umpan supaya nafsu itu terpenuhi gitu loh ya. Paham ya? Umpan contoh misalkan. Ketika Anda berada di sebuah perusahaan atau Anda punya usaha sendiri. Ketika Anda ini bekerja dan itu sudah menjadi rutinitas, itu akan muncul yang namanya bosan. Ya. Anda akan muncul ya, kebosanan itu pasti akan muncul. Nah, untuk menghilangkan kebosanan inilah gitu loh ya. Ya, supaya kita ini tidak bosan, itu bagaimana gitu loh. Anda berpikir berusaha bagaimana supaya Anda tidak bosan. Tujuannya apa? Supaya Anda itu bisa lepas ya. Supaya Anda bisa lepas dari cengkraman nafsu. Nafsu itu akan selalu menuntut gitu loh ya. Ya, nafsu itu akan selalu menuntut lebih. Nafsu itu akan selalu menuntut yang pokoknya yang wah. Nafsu itu seperti itu. Ya. Nah, ketika kita tidak bisa penuhi, ketika kita tidak bisa memenuhi dan ya itu yang terjadi seperti itu. Ya. Akhirnya hidup kita banyak masalah gitu ya. Yang terjadi seperti itu. Hidup kita akan berantakan. Ya, karena ketika kita katakanlah pindah pekerjaan atau pindah usaha, kita mulai dari awal lagi. Ya. Sehingga waktu kita ini akan terbuang ya. Terbuang banyak sekali di situ. Padahal ketika Anda katakanlah bekerja di tempat Anda atau usaha Anda itu tadi ya, itu kalau Anda ingin membesarkan tinggal tambah saja strateginya. Anda tinggal tambah strateginya. Anda tinggal tambah apa yang target pencapaiannya. Saya dulu juga seperti itu ya teman-teman ya. Ketika di perusahaan saya bilang sama bos saya, bos, kalau pekerjaan ini ya saya selesaikan dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak ada pekerjaan lagi, saya akan keluar dari perusahaan ini gitu. Bos saya geleng-geleng, loh kok bisa Pak? Loh ya, perusahaan ini saya tata. Ya. Perusahaan Anda ini saya tata. Waktu saya cuma 3 bulan. Ya, saya ngomong seperti itu sama bos saya. Kalau bos ya, tidak memberikan pekerjaan lagi, ya tambahan beban pekerjaan, maka saya akan keluar dari perusahaan ini. Kenapa? Bosan. Ya, saya bilang seperti itu. Bos saya geleng-geleng kepala seperti ini. Oke, siap Pak. Apa yang terjadi setelah 3 bulan sudah selesai ya. Saya jam 10 pagi itu ya, sudah cangkruan ya teman-teman ya, di ruangan khusus saya itu kan ruang HRD personal ya. Pak, Bapak lihat toh, ini belum 3 bulan, ini baru 2 bulan sudah settle semua, penataan karyawan semua sudah, aturan sudah semua ya. Ini belum 3 bulan loh. Dia geleng-geleng. Ya, akhirnya naik dia lantai ke-4, saya kan di lantai bawah. Dia naik, mikir terus turun lagi.
Ini ada tugas Pak, ada tugas. Ya, saya punya kerjasama dengan ini, tolong ini juga diurus. Gitu. Nah itu teman-teman. Akhirnya saya tidak bosan di itu. Ya, saya bekerja itu di situ 2 minggu, 2 minggu di perusahaan lain. Kerjasamanya bos tadi itu. Nah, itu tercover semua. Ya. Nah ya gini bos, yang saya mau gini, bos senang-senang saja, malah ditambahi gitu. Ini Pak, tak tambahi tak tambahi gajinya untuk transport ya. Nah itu teman-teman. Ya. Maka kita harus berpikir bagaimana kita itu menciptakan supaya kita itu tidak bosan. Artinya apa? Targetmu ditambah. Kalau Anda punya usaha sendiri, kalau Anda karyawan, minta sama pimpinan. Supaya apa? Supaya tidak muncul yang namanya bosan. Loh ya teman-teman, saya ikut perusahaan itu 15 tahun. 15 tahun. Kebanyakan itu beberapa perusahaan itu cuma 1 tahun, 1 tahun. Saya pindah dari perusahaan A, PT apa itu, Bangun Jaya Mandiri, itu 4 tahun. Ini yang paling lama ya. Kenapa paling lama? Dia ada 50 cabang. Ya, jadi tidak kerasa, lamanya saya itu tidak kerasa, karena apa? Setiap hari ke cabang-cabang. Terus juga PT Semar Kencana, itu juga 7 cabang, itu 1 tahun ya. Terus di alat fingerprint ini, itu juga 7 cabang. Ya. Nah, terus di ini yang santai di tambang pasir besi. Lumajang LRS 4 ya. Nah itu bosan saya kerja medek turah turu gitu ya. Dolen tok lho ya. Kerja turah turu dolen dibayar. Nah, itu kerja yang paling enak menurut saya ya. Bagi orang yang malas gitu ya. Tapi bagi saya saya bilang sama bos, tak mundur saja Pak gitu. Ya, kalau kerjanya kayak gini tak mundur saja, bukan saya ndak mau gitu. Kita makan gaji buta kok gitu. Ya, saya baru kerja itu ketika malam ya teman-teman ya. Habis isya itu ya baru ke set. Ya. Kalau pagi tidur, ya, malam itu ya. Malam itu ngontrol anak-anak itu sampai subuh. Ya, ditambang soalnya. Tambang pasir besi Lumajang. Selanjutnya di terakhir ya PT kontraktor ya di Surabaya. Nah ini yang saya maksud ya. Itu ada beberapa set juga gitu ya. Ada ngontrol di Surabaya juga ada ya, di perumahan mewah ya. Samarinda juga ada, terus ada pabrik kelapa sawit Kalteng ada, Kalbar ada, Kaltim ada. Jadi banyak sekali. Ya, itu saja 2 bulan ya saya selesaikan itu, sudah settle semua, sistem sudah berjalan. Ya, saya bilang nambah ini harus ada pekerjaan Pak ini. Kalau enggak ya saya bilang Anda rugi gaji saya. Jam 10 sudah selesai, saya ongkang-ongkang, saya rokokan gitu loh ya. Saya rokokan di depan, ini enggak enak dilihat anak-anak gitu ya. Akhirnya dikasih tugas itu tadi. 2 minggu saya di kantor ya Surabaya, 2 minggu saya di kantor Probolinggo. Kadang Probolinggo, kadang Pasuruan. Nah itu teman-teman. Nah, itu ya bosan itu seperti itu. Kalau Anda harus mewadahi gitu ya. Anda harus bisa membuat nafsu Anda itu tunduk pada diri Anda dengan memberikan beban yang lebih berat. Tapi punya tujuan untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Strateginya seperti itu, caranya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.